Shalom. Shalom. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, kalau hari ini kita berjumpa kembali di ibadah minggu kita pada hari ini, dan tentu Tuhan akan memberkati kita, memberikan kita kekuatan senantiasa untuk terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil di dalam Imamat pasal 1. Kita lihat Imamat pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam harus menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Saudara, ketika saya membaca bagian ini dan ketika saya mempelajari bagian ini dan ketika saya mencoba untuk mengeksegesis bagian ini, maka saya teringat beberapa belas tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu, karena sekarang usia saya 46, jadi bisa dikatakan puluhan tahun yang lalu, ketika kami menanjak remaja. Pada waktu kelas 3 SMP kami pindah dari Jakarta ke Poso, dan saya tidak tinggal dengan orang tua saya, tapi saya harus tinggal di tempat atau di keluarga atau di tempat orang lain, karena saya harus sekolah. Sebab di tempat tinggal ayah saya atau tempat tinggal orang tua kami itu tidak ada SMP, jadi saya harus ke kota kecamatan dan tinggal di sana. Saudara tahu nggak, yang paling kami tunggu, saya dan adik saya yang nomor 2, yang paling kami tunggu adalah pada hari Sabtu. Karena pada hari Sabtu itu kami akan pulang ke rumah dan bertemu dengan orang tua, dan selalu dalam waktu 1 atau 2 hari itu kami akan memanfaatkan waktu yang terbaik, akan memberikan yang terbaik. Kami akan ngobrol sepanjang hari dengan ayah kami akan mengobrol sepanjang waktu dengan ibu kami, dan kami mau memberikan waktu yang terbaik kepada orang tua kami. Dan dalam pertemuan itu kami merasakan sukacita. Dan sampai dengan hari ini saya selalu ingat titah perintah, saya selalu ingat nasihat yang disampaikan oleh orang tua kami, nasihat yang disampaikan oleh ayah saya. Sampai dengan hari ini sebagian besar dari nasihat-nasihat itu saya masih ingat. Nah, ketika kita membaca bagian ini, ketika baca bagian Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, kita diperhadapkan oleh sebuah kegiatan bangsa Israel yang berkumpul di kemah pertemuan untuk beribadah di hadapan Tuhan secara bersama-sama. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Yang menarik dari pembacaan kita pada hari ini adalah ada satu kalimat yang sangat penting, yaitu pada ayat yang pertama dikatakan Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari kemah pertemuan. Perhatikan, ada satu kata yang sangat menarik, yaitu kemah pertemuan. Ya, kemah pertemuan. Ini adalah sesuatu perubahan yang begitu signifikan. Ada sebuah perubahan yang begitu besar. Cara Allah mengatur peribadatan manusia pada waktu itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perubahannya di mana? Perhatikan baik-baik. Ini adalah sebuah peristiwa yang berkaitan dengan kitab Keluaran, di mana bangsa Israel baru saja keluar dari perbudakan mereka di Mesir selama 400 tahun. Ketika Musa menghadap kepada Fir'aun, Musa selalu berkata, "Izinkan aku dan bangsaku keluar dari negeri ini untuk kami menyembah, untuk kami beribadah kepada Tuhan kami." Saudara lihat, ada sebuah kalimat penting ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka melewati Laut Tebrau dan sampai di padang gurun. Tujuannya adalah untuk menyembah kepada Allahnya orang Israel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar sejarah gereja, ada sebuah perubahan yang sangat besar pada waktu Allah mengatur cara beribadah umat manusia. Anda lihat, setelah mereka keluar dari Mesir dan mereka ada di padang gurun, Allah memanggil Musa ke atas bukit Sinai untuk membuat kemah pertemuan, untuk membuat bait suci, untuk tempat mereka berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam kemah pertemuan atau bait suci ini terbagi 3 bagian penting. Ya, terbagi 3 bagian penting. Yang pertama adalah pelataran luar, di mana bangsa Israel, masyarakat orang Israel beribadah di bagian luar. Dan ada bagian penting di dalam bait suci, yaitu kemah pertemuan. Ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Di sini ruang maha kudus. Disinilah tempat kehadiratan Allah, di ruang maha kudus, saudara yang terkasih. Dan di sini ada mezbah, korban pengorbanan, di mana setiap korban yang akan dibakar, yang akan dipersembahkan kepada Tuhan selalu ada di sini, dibakar di sini, dan di sini ada tempat pembasuhan. Saya belum masuk kepada bagian penting ini, tetapi perhatikan, ada sebuah perubahan dasar di dalam cara peribadatan yang diatur oleh Tuhan. Saya bertanya kepada mahasiswa saya, sejak kapan manusia beribadah secara korporat bersama-sama, kemudian memuji Tuhan dan menyembah nama Tuhan? Maka jawabannya adalah, pertama kali orang-orang diperintahkan berkumpul bersama-sama untuk menyembah, untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan pada waktu Allah memerintahkan Musa di padang gurun untuk membuat bait suci. Sebelumnya tidak ada peribadatan secara korporat seperti ini. Tidak ada peribadatan beribadah bersama-sama seluruh keluarga datang ke bait Allah untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya orang-orang beribadah itu adalah, perhatikan perubahannya, mereka hanya beribadah di rumah masing-masing, di mana kepala keluarga sebagai imam bagi mereka, bagi keluarga mereka. Saudara lihat ketika Ayub, kalau kita membaca di dalam kitab Ayub, di mana setiap pagi Ayub memberikan korban persembahan kepada Allah, karena malamnya anak-anak Ayub melakukan pesta pora dan Ayub memimpin ibadah di rumah masing-masing. Dan
terus itu berlanjut kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, sampai terakhir ibadah di rumah masing-masing, di mana kepala keluarga menjadi imam di rumah itu adalah pada waktu bangsa Israel akan keluar dari Mesir, pada waktu Allah akan memberikan tulah yang ke-10. Kamu setiap keluarga harus menyembelih binatang dan menaruh di ambang pintu. Setelah itu ibadah, ada sebuah perubahan yang besar. Tadinya di rumah masing-masing, dan sekarang Allah mengizinkan untuk beribadah secara korporat, secara bersama-sama. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang pertama, tujuan dari kemah pertemuan atau tujuan dari bait suci adalah Allah minta kepada bangsa Israel agar menyembah Dia secara korporat, bersama-sama, seluruh keluarga berkumpul bersama-sama menyembah Tuhan. Yang kedua, Anda lihat, yang kedua, Allah memulai sebuah program yang sungguh luar biasa. Allah mau memperkenalkan dirinya ke seluruh bangsa. Anda lihat, begini, Israel itu adalah sebuah bangsa, sebuah negara yang dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Allah itu keren banget. Allah itu luar biasa. Supaya Allah dikenal, supaya Allah bisa dipertontonkan, supaya Allah bisa diketahui oleh bangsa-bangsa kafir di sekitar orang Israel, Allah memulai sebuah program di mana Allah memberkati orang Israel dengan begitu luar biasa. Allah memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang berbeda dari Allah-Allah yang lainnya. Allah-Allah bangsa lain adalah Allah yang mati, sementara Allah yang ada di dalam bangsa Israel adalah Allah yang hidup. Bukti bahwa Israel adalah Allah yang hidup. Allah memberkati bangsa Israel, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Melalui sebuah program korporat ini, Allah memberkati bangsa Israel agar orang-orang bisa melihat, wow, betapa diberkatinya orang-orang Israel. Siapakah Allahnya orang Israel? Dan pada akhirnya orang-orang bisa mengenal bangsa Israel, bisa mengenal Allahnya orang Israel. Yang ketiga, Allah memerintahkan Musa untuk membuat bait Allah. Ketika kita melihat di dalam Imamat pasal 1 ini, yang ketiga adalah, perhatikan baik-baik. Saya terkesan banget ketika saya membaca Imamat pasal 1 ayat 1 ini. Perhatikan baik-baik, saudara. Dalam Imamat pasal 1 ayat 1 berkata begini, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Perhatikan, di dalam bait suci ada satu tempat yang paling khusus, namanya Ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus. Tidak sembarangan orang bisa datang ke dalam Ruang Maha Kudus. Hanya satu orang yang bisa datang ke dalam Ruang Maha Kudus, namanya imam besar. Dan itu pun hanya setahun sekali pada hari raya pendamaian. Gak semua orang bisa datang. Nah, kemudian Musa dipanggil oleh Tuhan masuk ke dalam kemah pertemuan. Ini kemah pertemuan. Untuk apa? Dari kemah pertemuan inilah kemudian Tuhan memberikan instruksi-instruksi kepada bangsa Israel melalui Musa. Jadi kemah pertemuan adalah suatu tempat di mana Allah memerintahkan, menginstruksikan kepada bangsa Israel apa yang harus dibuat, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, dan apa yang jangan dilakukan oleh bangsa Israel. Dan Allah menyampaikannya kepada Musa, dan kemudian Musa menyampaikannya kepada bangsa atau kepada umat. Anda lihat, kemah pertemuan menjadi pusat pemerintahan yang dilakukan oleh Tuhan kepada umat di luar dari kemah pertemuan ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selanjutnya, untuk apa Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat bait suci ini?
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah mau menunjukkan kerendahan hatinya kepada bangsa Israel. Allah mau menunjukkan kerendahan hatinya kepada umat pilihannya. Allah mau menunjukkan kerendahan hatinya kepada orang-orang yang berdosa ini sebenarnya, bahwa Allah berkenan ada di tengah-tengah mereka. Perhatikan. Perhatikan. Ini luar biasa nih. Pada waktu mana orang-orang Israel ini tahu bahwa Allah ada di bait, Allah ada di ruang Maha Kudus. Ketika Allah hadir di ruang Maha Kudus, maka ditandai dengan adanya asap. Jadi ketika ada asap mengepul dari kemah pertemuan, orang Israel yang mengelilingi kemah pertemuan ini, mereka akan sujud menyembah karena ada kehadiran Allah di sini. Saudara, sebenarnya tidak layak, tidak pantas Allah ada di tengah-tengah orang yang berdosa ini. Tetapi Allah mau, Allah rela dengan segala kerendahan hatinya, Dia ada di tengah-tengah umat untuk memperkenalkan siapa dirinya. Saudara, ini juga merupakan sebuah jawaban dari diskusi. Kan selalu diskusinya ditanyakan kayak gini: bagaimana kita bisa mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup? Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Tuhan yang ada di dalam Alkitab adalah Allah yang benar-benar Allah yang menciptakan langit dan bumi? Bagaimana saudara dan saya bisa tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita agungkan itu benar-benar Allah? Kalau tidak dilihat, kalau tidak dinyatakan, kalau kita sendiri tidak pernah melihat dengan mata kepala kita. Tetapi Allah menunjukkan bahwa Allah yang ada di dalam Alkitab adalah Allah yang hidup, Allah yang benar-benar ada, Allah yang nyata. Pada waktu Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, maka akan ada asap yang mengepul dari kemah pertemuan, sebuah tanda kehadiran Allah. Sama, tiga tingkatnya pun sama. Pada waktu Musa dipanggil Allah ke Bukit Sinai, ke Gunung Sinai, untuk mendapatkan 2 loh batu, untuk mendapatkan instruksi-instruksi dari Tuhan. Kalau saudara melihat, perhatikan, kalau saudara mempelajari pada waktu Musa dipanggil naik ke Bukit Sinai, maka di Bukit Sinai itu juga ada 3 tingkat. Tingkat yang paling bawah itu jemaat di sana. Kemudian naik sedikit para imam di situ. Yang paling puncak cuma Musa yang bisa naik ke puncak karena dia adalah imam pada waktu itu. Ketika Allah berbicara kepada Musa, orang Israel melihat sebuah tanda yang besar. Puncak Bukit Sinai akan ditutupi dengan awan yang tebal dan ada suara yang menggelegar. Tidak ada Allah lain yang membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup selain daripada Allah yang ada di dalam Alkitab. Amin. Luar biasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan ini juga adalah sebuah gambaran bait suci Tuhan buat dan Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Allah mau tunjukkan anugerahnya yang besar, bahwa Dia adalah Allah yang bukan Allah yang kejam, Allah yang penuh dengan kasih. Kamu berdosa, kamu bersalah, kamu tidak layak datang kepadaku karena kamu berdosa, kamu tidak layak datang kepadaku karena kamu najis, tapi aku mau engkau datang kepadaku. Perhatikan saudara, kita lihat ayat yang keempat. Lalu, sebentar saya akan menjelaskan mungkin minggu depan, karena khotbah ini bersambung. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Perhatikan saudara, kalau saya mau mengatakan, Anda lihat, ini bait suci nih, ini bait Allah. Bait Allah terbagi 3 tadi saya mengatakan. Oke, bait Allah terbagi 3. Ini ruang pelataran luar. Jemaat cuma bisa beribadah di pelataran luar. Ini ada mesbah
pembakaran korban. Kemudian ini ada tempat pembasuhan. Kemah pertemuan terbagi dua. Di sini ruang Maha Kudus. Cuma Tuhan yang ada di sini. Saudara lihat. Seluruh jemaat Tuhan yang mau datang kepada Tuhan itu nggak layak. Karena semuanya berdosa. Karena semuanya dalam keadaan najis. Tidak ada kesamaannya antara yang Maha Kudus dengan yang Maha Dosa. Gak ada kesamaannya. Tidak ada kelayakan yang Maha Berdosa dengan Maha Kudus bisa connect, bisa berhubungan. Bagaimana caranya? Maka umat datang ke bait Allah. Dia membawa korban persembahan. Baik itu lembu. Satu. Yang kaya boleh bawa lembu. Yang setengah kaya bisa bawa domba. Yang miskin bagaimana? Yang miskin boleh bawa burung perkutut atau merpati. Saudara lihat, Allah tidak mengharuskan selalu membawa lembu. Bisa domba, bisa merpati. Maksudnya apa? Maksudnya supaya semua orang datang kepada Allah membawa persembahan. Orang miskin tidak punya alasan berkata, aku tidak bisa membawa korban persembahan karena lembu harganya mahal. Aku tidak bisa membawa korban persembahan ke bait Allah karena aku tidak bisa membeli domba. Tetapi kalau engkau tidak punya uang, engkau bisa bawa burung merpati atau burung tekukur. Kenapa? Karena di dalam minggu depan saya akan jelaskan tentang korban-korban ini. Sebab Tuhan tidak berkenan kepada orang yang datang kepadanya dengan tangan kosong. Allah nggak mau umatnya datang ke bait Allah dengan tangan kosong. Tuhan nggak mau. Bukannya Tuhan kekurangan. Bukannya Tuhan nggak mampu beli lembu. Bukannya Tuhan nggak mampu beli domba. Bukannya Tuhan gak mampu beli burung perkutut. Itu semua ciptaan Tuhan. Tetapi Tuhan mau engkau datang kepada Dia dengan sesuatu yang diberikan kepada Tuhan karena cinta saudara kepada Tuhan. Gak bisa dengan berkata, saya gak punya apa-apa, saya tidak bisa bikin apa-apa. Gak boleh. Makanya semakin saudara dekat, semakin hilang. Saudara yang kekasih, ketika ada darah yang dipersembahkan dan kemudian dicurahkan di mezbah ini, Allah melihat darah itu. Dan ketika Allah melihat darah yang dipersembahkan, ketika Allah melihat ada yang dikorbankan, hati Allah, kemarahan Allah, murka Allah menjadi reda. Dan persembahan itulah yang memperdamaikan antara umat dengan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Anda lihat fungsi dari bait Allah ini sebagai tempat perjumpaan, sebagai tempat pertemuan antara bos dengan hamba. Ini sama dengan kalau saudara kerja. Ibu Lian, saya tanya, selalu ada meeting nggak di kantor? Ada meeting, ada bos datang. Bos akan memberikan instruksi dan kalian akan tunduk kepada instruksinya. Benar? Benar nggak? Kamu juga? Kalau di kantor, di bank, ada meeting nggak? Pasti ada instruksi dari bos. Benar nggak? Kamu akan tunduk nggak terhadap instruksi bos? Anda bisa bayangkan, bait Allah adalah tempat di mana Allah menginstruksikan kepada umatnya. Tapi herannya, banyak anak Tuhan lebih takut kepada bos di kantornya dibandingkan dengan instruksi yang ada dari Allah. Dan itu menyedihkan hati Tuhan. Mari kita lihat, apa nilai aplikasinya saudara? Nilai aplikasinya kalau kita hari ini datang, bait Allah udah gak ada lagi dalam model begini. Tetapi kita sekarang beribadah di gereja, di ruangan seperti ini. Apa pentingnya? Pernah nggak saudara berpikir, apa sih pentingnya kita datang beribadah secara bersama-sama seperti ini?
Kok ada anak Tuhan yang biasa-biasa saja tidak datang beribadah bergereja, beribadah bersama-sama? Kok biasa saja, hatinya tenang-tenang saja, hatinya biasa-biasa saja, biar gak datang beribadah. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa pasti tidak memahami konsep beribadah bersama-sama yang bisa kita pelajari dari bait Allah ini. Yang pertama, bahwa kita datang bergereja, datang beribadah bersama-sama karena gereja adalah tempat penyembahan kita secara korporat, secara bersama-sama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dengan tidak datang beribadah, berkumpul di dalam ruangan ini, itu sama halnya kita meninggalkan suatu kesempatan yang besar untuk datang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kita membuang sebuah berkat yang besar yang datangnya dari Tuhan. Karena dengan seperti ini kita akan mendapatkan instruksi-instruksi dari Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sama halnya dengan bangsa Israel, dia membentuk sebuah bangsa Israel. Allah mau mencurahkan berkatnya kepada bangsa Israel secara korporat. Hari Minggu adalah berkat, adalah tempat di mana Allah akan mencurahkan berkat secara korporat dengan di persekutuan kita. Saya merasa rugi sekali kalau kita nggak datang beribadah pada hari Minggu, karena itu sama dengannya halnya saudara membuang sebuah berkat, menolak sebuah berkat yang besar yang berasal daripada Tuhan, dan kemudian saudara berkata, Tuhan tidak baik sama saya tidak diberkati seperti anak Tuhan yang lainnya. Kenapa saya tidak diberkati seperti anak-anak Tuhan yang lainnya? Padahal dia nggak pernah datang ibadah hari Minggu, tidak pernah diberkati oleh Tuhan di dalam ibadah korporat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ibadah hari Minggu juga adalah merupakan suatu tempat di mana Allah menginstruksikan perintahnya, Allah menginstruksikan, Allah memerintahkan kepada kita apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan. Dek, kalau kamu kerja di bank, kamu tidak datang rapat, dan tiap rapat kamu tidak datang, saya tanya, kamu bisa bekerja nggak? Kamu bisa ngikutin aturannya nggak? Kamu akan salah nggak? Pasti akan salah karena kamu tidak tahu apa instruksi Tuhan. Betul? Kalau saudara tidak datang ibadah hari Minggu, kalau saudara tidak datang beribadah secara korporat seperti ini, bagaimana firman Tuhan dari mimbar ini, instruksi dari mimbar ini, dari firman Tuhan kepada Anda ketahui? Kalau tidak, apa yang terjadi saudara? Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa bagi Tuhan. Kita tidak akan bisa bekerja bagi Tuhan. Dan pastinya kita akan berjalan di dalam kegelapan, dan kita akan selalu jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh terus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mimbar yang dipakai oleh hamba Tuhan pada setiap hari Minggu, kalau ini adalah jemaat Tuhan, maka dari atas mimbar inilah berkat instruksi-instruksi Tuhan akan mengalir kepada kita. Berkat-berkat firman Tuhan akan dicurahkan kepada jemaat Tuhan. Dan sesuatu yang sangat merugikan, sebuah kerugian besar ketika kita tidak datang beribadah, berkumpul bersama-sama dengan anak Tuhan untuk menikmati perintah-perintah, instruksi-instruksi dari Tuhan. Saudara, kalau waktu sekolah akan sangat berbeda anak yang nakal dengan anak yang baik-baik, bener nggak? Anak yang nakal itu apa? Nggak suka apel, betul? Kenapa nggak suka apel? Karena nggak suka dengar instruksi dari guru. Anak yang nakal nggak suka dengar aturan dari guru, nggak suka. Tapi anak-anak yang pintar, anak-anak yang manis, itu akan selalu dengan
Saudara tahu, mereka akan selalu setiap kata dari kepala sekolah, setiap kata dari guru akan disimak, akan benar-benar didengar supaya dia bisa menikmati setiap instruksi-instruksi itu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita bertumbuh dan semakin bertumbuh, setiap instruksi dari firman Tuhan itu terasa seperti madu di bibir kita. Kita akan rindu setiap minggu, kita akan rindu setiap waktu berkumpul bersama-sama, menikmati setiap perintah, setiap berkat yang mengalir dari mimbar ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti di bait Allah, Anda lihat, wah, ini sebuah gambaran yang menakjubkan sekali. Saudara tahu, tadi saya katakan, apa tandanya kehadiran Allah? Pada waktu Allah hadir di ruang Maha Kudus, maka asap akan mengepul di ruang Maha Kudus. Awan akan menutupi ruang Maha Kudus. Saudara tahu apa yang terjadi? Bangsa Israel di sekeliling mereka akan melakukan penyembahan. Apa yang dilakukan oleh Israel, bangsa Israel ketika bait Allah kemudian ditutupi, ke ruang Maha Kudus ditutupi oleh kemuliaan Allah dengan ditandainya turunnya awan di ruangan Maha Kudus, maka orang-orang Israel di sekeliling mereka akan sujud menyembah kepada Tuhan. Cara menyembahnya apa? Mereka bukan cuma tunduk kepala, mereka tiarap di atas lantai. Kenapa? Karena penyembahan dalam bahasa Ibraninya. Perhatikan, penyembahan dalam bahasa Ibraninya sekali lagi, kabod. Apa itu penyembahan? Penyembahan dalam bahasa Ibraninya adalah kabod. Apa itu kabod? Kabod itu berat, ditekan, ditindih sampai dia tunduk ke atas tanah, merayap ke atas tanah. Ketika orang Israel melihat kehadiran Allah, maka orang Israel ditekan batin, pikiran, dan perasaannya, ditekan ke bawah, dan kemudian mereka menyembah kepada Tuhan. Anda lihat, saya mau mengatakan Yesus nggak salah bilang 2-3 orang hadir dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Anda lihat perbedaan di bait Allah dengan begini, saudara. Di sekitaran bait Allah ada juga penyembahan-penyembahan berhala. Di sekitar bait Allah juga ada penyembahan-penyembahan berhala. Penyembahan berhala yang dilakukan oleh para imam-imam mereka, satu, mereka melakukan pelacuran bakti. Kedua, ibadah yang mereka lakukan, mereka memberikan makan kepada dewa-dewa. Jadi ibadah mereka tujuannya untuk menguntungkan dewa. Dan mereka ribut teriak-teriak. Beda pada waktu di bait Allah, para imam melakukannya dengan begitu hormat sekali kepada Tuhan. Mereka akan berdiam, mereka akan lakukan dengan hening, mereka semuanya melakukan dengan hati yang tunduk kepada Tuhan. Mereka menghormati kehadiran Tuhan di bait Allah. Sama dengan halnya kita hari ini. Ketika saudara datang beribadah hari Minggu, jangan sembarangan. Gak boleh sembarangan. Gak boleh saudara datang dari rumah, kemudian datang ke tempat ini beribadah, kemudian saudara hanya bilang, yang penting datang, wong saya orang Kristen kok. Tuhan gak suka legalisme. Tuhan gak suka yang penting datang, kemudian kita pulang, tidak ada sesuatu yang diubahkan dalam hidup kita. Datang, duduk, dengar, diam, gak boleh. Harus berubah. Nanti kita akan lihat betapa hebatnya persembahan yang dilakukan oleh para imam, memiliki makna-makna yang luar biasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa gambaran Kristus di sini? Apa gambaran Kristus? Ada
Ada nilai Kristus di sini. Anda lihat, Allah marah kepada orang berdosa. Allah marah kepada orang-orang najis. Tidak bisa ada hubungan antara Allah dengan manusia yang berdosa. Enggak ada nilai hubungannya. Tidak bisa ada persekutuan antara orang berdosa dengan Allah. Tidak ada. Anda lihat, korban yang disembelih, korban yang dikorbankan di hadapan Allah dan membuat hati Allah senang terhadap korban yang dipersembahkan ini merupakan sebuah gambaran besar tentang sebuah nubuatan bahwa satu saat nanti, hai orang Israel, akan ada sebuah pengorbanan yang sempurna, yang bukan dengan darah lembu, yang bukan dengan darah domba, yang bukan dengan darah perkutut, tetapi dengan darah yang suci, dengan darah yang mulia, dengan darah yang agung. Dialah darah Yesus Kristus yang dipersembahkan di atas kayu salib, dan dia naik ke surga, ke bait Allah, ke ruang maha kudus yang bukan buatan tangan manusia. Jadi gambarannya kayak gini. Ini surga, Allah ada di sini. Ini manusia berdosa, Allah najis sama orang berdosa ini. Ada gap antara Allah dengan manusia. Ada gap antara surga dengan manusia, yaitu dosa. Betapa sombongnya manusia menganggap bisa datang kepada Allah dengan membawa dosanya. Tidak bisa orang najis datang kepada Tuhan di atas surga sana. Tetapi lihat, Yesus mati di kayu salib. Dia korbankan darahnya, dia persembahkan darahnya. Bukan darah domba, bukan darah lembu, bukan darah burung, tetapi darahnya sendiri. Kemudian dia persembahkan dan dia datang ke hadapan Bapa di sorga. Ketika Allah melihat darah yang dipersembahkan Yesus, dan waktu Anda datang hari ini ke hadapan Tuhan, Allah senang dengan penyembahan kita. Bukan karena saudara baik, tetapi Allah senang terhadap penyembahan kita. Allah senang terhadap doa kita. Allah menerima kita bukan karena saudara baik, tapi Allah melihat darah yang dipersembahkan Yesus di kayu salib dan dipersembahkan ke hadapannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pandang enteng tentang ibadah korporat hari Minggu seperti ini. Ada nilai makna yang tinggi, nilai makna yang besar yang saudara dan saya bisa dapat. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, jangan tinggalkan ibadah Minggu, jangan tinggalkan ibadah bersama-sama, karena Tuhan mau lihat apakah saudara datang membawa persembahan kepada Dia atau tidak. Disinilah bentuk ungkapan saling mengasihi. Tuhan mau mencurahkan kasih-Nya kepada kita, dan kita mau mempersembahkan kasih kita kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, dan nama Yesus boleh dimuliakan. Kita lanjut minggu depan materi ini, karena ini belum selesai. Ya, minggu depan kita lanjut. Amin.